Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan, kita telah terhubung dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah. Selamat siang, Pak Gubernur. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, bisa digambarkan bagaimana saat ini perkembangan terkini kasus COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar? Sejauh ini berdasarkan perbandingan kasus ya dari pekan ke pekan, Sulawesi Selatan bahkan mencatat penurunan kasus COVID-19 yang cukup drastis ya, yaitu kurang lebih 30,1%. Bahkan untuk persentase kesembuhan bagi pasien COVID-19 di Sulsel itu berada di angka 83%. Angka penularan yang ditunjukkan dengan RT juga cenderung menurun hingga di bawah 1. Yang artinya satu orang terinfeksi berpotensi menulari kurang dari 1 orang. Pada 30 September angkanya itu di sekitar 1,01, menurun jadi 0,96 pada 2 Oktober hingga tercatat 0,88 pada data terakhir di 9 Oktober. Meski angka COVID-19 di Sulsel mengalami tren penurunan, melandai selama sebulan terakhir, namun kami tak ingin lengah. Kami tetap menggencarkan kegiatan yang sejak awal kami inisiasi, yaitu gerakan Trisula, yaitu tracing, testing, dan edukasi yang telah dilakukan selama penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Kami juga terus mengajak warga untuk terus disiplin menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tentunya tetap dalam pengawalan pihak terkait. Nah, sejumlah provinsi mengambil kebijakan melakukan isolasi mandiri bagi OTG di hotel. Ya, saya kira ini penting sekali. Baik, Pak Gubernur, nanti kita juga akan menanyakan seberapa efektif sebetulnya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan dilakukannya isolasi di wisata Duta COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan ini. Namun dijawab nanti usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah. Pak Nurdin, jadi sejumlah provinsi ini sudah mengambil kebijakan untuk melakukan isolasi mandiri bagi pasien OTG di hotel. Lalu bagaimana kebijakan dari Provinsi Sulawesi Selatannya sendiri? Apakah ini akan dijadikan hal yang wajib merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan untuk melakukan hal ini? Ya, kalau mengenai isolasi mandiri bagi OTG di hotel, itu justru sudah kami lakukan sejak awal masa pandemi hingga saat ini. Kami namakan program tersebut Wisata Duta COVID-19. Jadi bagi mereka yang terpapar COVID-19 namun tidak bergejala, kami berupaya untuk terus meningkatkan imun mereka dan memberikan gizi yang baik, dan menjaga agar tetap optimis dan berpikir positif. Oleh sebab itu, di awal pandemi, kami pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersinergi dengan gugus tugas provinsi dan kabupaten. Apabila terdapat warga yang terpapar COVID-19 namun tidak bergejala, langsung kami tempatkan di hotel. Tujuannya agar mereka tetap bisa mengkarantina diri namun tidak stres atau berada di bawah tekanan. Karena suasana hotel yang memang dibuat sangat nyaman, seperti sedang menginap di hotel pada umumnya. Menariknya adalah para pasien OTG COVID-19 yang menjalani karantina di hotel dan akhirnya sembuh, secara otomatis menjadi duta program ini. Dengan menerima sertifikat sebagai duta COVID, mereka kemudian dapat membantu kami untuk mengedukasi masyarakat lainnya di daerah. Mereka masing-masing ya dan terkait COVID-19 dan program wisata Duta COVID ini. Pemprov Sulsel juga melakukan langkah strategis dalam hal perawatan dan penyembuhan pasien COVID-19, yaitu
semua pasien yang tersebar di kabupaten kota di Sulawesi Selatan dibawa ke Makassar untuk dirawat secara maksimal sampai sembuh, sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi di sejumlah kabupaten kota lainnya. Nah, di Sulsel sendiri di Makassar terdapat ada 8 hotel yang kita siapkan untuk isolasi bagi pasien positif. Terutama yang tidak bergejala. Dan saat ini dari 8 ini tinggal 2 hotel yang terisi karena dari hari ke hari terus menurun pasiennya. Baik. Kemudian bagaimana cara penanganan yang dilakukan di dalam hotel isolasi ini? Apakah ada kegiatan ataupun aktivitas yang dibuat khususnya dikatakan bahwa faktor psikologis juga sangat mempengaruhi bagi pasien positif COVID-19? Ya, artinya mereka itu bisa istirahat dengan nyaman ya, dan diberikan gizi yang baik. Ya, kami juga memanfaatkan seluruh catering yang ada di Makassar, dan ada kegiatan ceramah ya melalui virtual, juga ada senam ya setiap pagi dilakukan, berjemur, sehingga betul-betul mereka tidak jenuh berada di hotel itu. Nah, kami juga ingin menghidupkan UMKM di sektor kuliner atau jasa catering dengan membantu menyiapkan makanan bergizi bagi para pasien OTG yang menjalani karantina. Ya, saya kira mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, serta asupan gizi lainnya, ini betul-betul kita perhatikan dengan baik. Nah, kami juga ingin menjaga ketersediaan kamar dan tempat tidur untuk perawatan bagi pasien COVID, baik yang menjalaninya di hotel karena tanpa gejala, ya maupun ya tentu rumah sakit juga menjadi tempat bagi yang komorbid. Baik, kemudian ketika melihat cara penanganan dan juga suatu program ini pasti melihat bagaimana juga tolok ukur keberhasilannya dari angka kesembuhannya. Nah, sejauh ini perkembangannya bagaimana dengan tingkat kesembuhan dari pasien positif COVID-19 yang berada di isolasi di hotel-hotel ini? Ya, kalau yang mengikuti wisata COVID, Mbak, sangat sedikit, 0, sekian persen saja yang kita rujuk karena ada gejala ya, tiba-tiba ada gejala. Tapi bagi yang tanpa gejala, ya saya bisa pastikan bahwa tingkat kesembuhan hampir 100%. Ya, karena memang ya kita bisa lihat betapa mereka masuk ke hotel dengan ceria ya. Karena mereka sudah mendengar dari pasien-pasien sebelumnya, dan memang terbukti bahwa mereka masuk ke hotel itu, mereka merasa nyaman, mendapat gizi yang baik, istirahat yang baik, ya berbagai kegiatan. Akhirnya tanpa menunggu 14 hari mereka sudah bisa negatif ya. Nah, saya kira ini sangat bagus sekali, karena yang lebih sangat kami rasakan adalah kontak tracing itu dengan mudah kita lakukan, tidak harus memaksa mereka ya, karena mereka sudah mendapat edukasi dari alumni sebelumnya. Nah, Sulawesi Selatan ini bisa dikatakan sebagai pionir untuk melakukan isolasi di hotel-hotel yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi begitu ya. Lalu sejauh ini ada berapa banyak hotel yang terlibat dalam kebijakan provinsi Sulawesi Selatan? Ya, jadi perlu saya jelaskan ya sebelum saya menyampaikan itu. Jadi kami di awal pandemi bersama-sama dengan tim epidemiologi melakukan kajian. Puncak pandemi itu tidak akan mungkin hotel kita bisa mampu menampung seluruh pasien-pasien COVID. Ternyata dari seluruh pasien COVID ada di atas 50% itu adalah non gejala atau kita sebut sebagai OTG. Ya, oleh karena itu kita mengambil inisiasi bekerja sama dengan teman-teman PHRI untuk memanfaatkan hotel-hotel yang memang lagi sepi ya, hampir boleh dikata hampir tutup ya. Nah, dalam rangka mengantisipasi
hotel itu tidak tutup, tidak mem-PHK karyawan, maka kami siapkan untuk pasien OTG. Ada 8 hotel kita gunakan, dan hotel ini alhamdulillah ya bisa melayani pasien-pasien kami dengan baik ya. Kami juga menyiapkan 3 hotel untuk tenaga kesehatan yang ingin beristirahat dan menjalani karantina karena aktivitas yang intens merawat pasien COVID-19 di rumah sakit. Ya, sebelum bertemu keluarga mereka. 3 hotel tersebut ya memang hotelnya juga bintang 4 ya, sehingga nakes-nakes kita bisa istirahat dengan baik. Baik, tentunya dengan tingkat kesembuhan yang tinggi mencapai dengan angka 90%, kemudian juga diyakini bisa memutus mata rantai COVID-19, tentunya diharapkan bisa diikuti oleh wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia untuk bisa membantu mempercepat angka kesembuhan COVID-19. Terima kasih Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.